Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Unisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi mulai dari pembuatan jurnal umum, posting buku besar hingga penyusunan neraca saldo per 31 Desember 2024. Tahap pertama yaitu pencatatan transaksi ke jurnal umum. Nah, di sini ada tanggal, keterangan, ada aset, yang di dalamnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, liabilitas, utang, ekuitas itu modal. Nah, yang di bawahnya ini juga ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada juga total aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jurnal umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi secara kronologis dengan sistem debit, kredit. Semua transaksi dicatat berdasarkan aturan dasar aset dan beban bertambah di debit, utang modal pendapatan bertambah di kredit. Nah, di sini jurnal umumnya seperti contoh tanggal, keterangan debit dan kredit. 1 Desember 2024, kas modal Nyonya Devi masuk ke debit sebesar 6 juta. Tanggal 4 Desember 2024, kas pendapatan jasa masuk ke debit 750.000. Nah, pendapatan jasanya tuh masuknya ke kredit. Lalu ada tanggal 7 Desember 2024, peralatan masuk ke debit 600.000, piutang dagangnya masuk ke kredit 600.000. 11 Desember 2024, perlengkapan masuk ke debit 250.000, kas masuk ke kredit 250.000. 21 Desember, beban listrik masuk ke debit 150, kas masuk ke kredit 150. Sampai ke tanggal 31 Desember 2024, beban gaji 300.000 masuk ke debit dan kas masuk ke kredit 300.000. Setelah jurnal umum selesai, tahap berikutnya adalah posting ke buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Jadi, setiap akun seperti kas, piutang, peralatan, utang, dan modal memiliki tabel masing-masing. Dengan buku besar ini, kita bisa lebih mudah mengetahui posisi keuangan di tiap akun. Nah, di sini untuk buku besarnya yaitu kas, tanggal 1 Desember, ada keterangan modal Nyonya Devi masuk ke debit sebesar 6 juta. Saldo debit atau kredit 6 juta. Sampai ke tanggal 31 Desember dibayar gaji, masuk ke kredit 300.000, saldo debit atau kredit 6.200.000. Saldo akhir kas yaitu sebesar 6.200.000 masuk ke debit. Ini ada piutang usaha, peralatan, perlengkapan, utang dagang. Dari piutang usaha, saldo akhirnya yaitu sebesar 100.000 masuk ke debit. Peralatan, saldo akhirnya 600.000 masuk ke debit. Perlengkapan, saldo akhirnya sebesar 250.000 masuk ke debit. Utang dagang, saldo akhirnya 600.000 masuk ke kredit. Modal Nyonya Devi, saldo akhir sebesar 6 juta masuk ke kredit. Free, saldo akhir masuk ke debit sebesar 100.000. Pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 1.350.000, itu saldo akhirnya. Nah, beban listriknya saldo akhirnya yaitu 250.000 masuk debit. Beban lain-lain saldo akhirnya masuk ke debit sebesar 150.000. Beban gaji saldo akhir yaitu 300.000 masuk ke debit. Nah, di sini saya akan melanjutkan C neraca saldo per 31 Desember 2024.
Tahap akhir menyusun neraca saldo. Neraca saldo berisi seluruh saldo akun dari buku besar yang dikelompokkan ke kolom debit dan kredit. Misalkan yang ini, akun kas masuk ke debit sebesar 6.200.000. Piutang usaha masuk ke debit sebesar 100.000, peralatan masuk ke debit 600.000, perlengkapan masuk ke debit 250.000, utang dagang masuk ke kredit 600.000, modal Nyonya Devi masuk ke kredit 6 juta, Priv masuk ke debit 100.000, pendapatan jasa masuk ke kredit 1.350.000. Beban listrik masuk ke debit 250, beban lain-lain masuk ke debit 150, beban gaji masuk ke debit 300.000, total jadi 7.950.000. Jadi saldo akhir dan debit dan kredit itu seimbang, 7.950.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi dimulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, dan diakhiri neraca saldo untuk memastikan keseimbangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.